Ini adalah Lisa Holm, seorang gadis cantik yang umurnya baru 17 tahun. Selain cantik, dia juga anak yang smart, periang, dan sayang sama binatang. Karena dia orang yang green flag banget nih ya, jadinya banyak orang-orang yang sayang sama dia. Tapi sayangnya, dia ditemukan gak bernyawa di sebuah loker sempit dengan kondisi setengah telanjang dan ada bercak sperma di sekitar tubuhnya. Bayangin ya, siapa kira-kira orang gila yang tega ngelakuin hal keji kayak gini? Gue tuh kalau baca atau nonton kisah-kisah kayak gini tuh kadang bikin kepala gue tuh pusing gitu ya. Sampai mual. Mual bukan karena joroknya ya teman-teman. Tapi ketika kalian tahu saking menjijikan dan jahatnya hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman. Tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Oh iya, jangan lupa subscribe. Lisa Holm lahir pada tanggal 7 Februari 1998 di sebuah kota kecil bernama Hovde di Swedia. Hovde atau Hovde, ya nanti kalian koreksi aja lah di komentar. Dia dikenal sebagai anak yang baik dan perhatian sama orang-orang terdekatnya. Penyayang binatang, dan sangat suka bergaul sama teman-temannya, baik di sekolah ataupun di rumah. Ibunya, Lena Holm, berpendapat kalau Lisa itu anak yang super baik dan berhati emas. Di usia dia 17 tahun, Lisa akhirnya lulus nih dari SMA. Dia mulai kerja sebagai waiter di sebuah kafe di desa Bloomberg. Sebuah desa kecil di perkampungan yang berjarak 45 menit dari rumahnya. Rencana dia bekerja di kafe ini tuh sifatnya sementara. Cuma buat sekedar ngisi waktu luang sebelum dia akhirnya nanti lanjut ke kuliah ilmu sosial. Nah, selama kerja di sini, Lisa tuh selalu diantar jemput sama ayahnya. Sebelum akhirnya ayahnya beliin dia motor listrik dengan tujuan biar si Lisa ini bisa lebih mandiri gitu. Jadi nggak perlu diantar jemput lagi sama ayahnya. Akhirnya dia mulailah tuh belajar mengendari motor sambil didampingin ayahnya nih awal-awal. Sampai akhirnya dia lancar dan bisa berangkat ke kafe sendirian. Nah, sore hari di tanggal 7 Juni 2015, waktu itu kafe udah mulai tutup. Lisa dan teman kerjanya kemudian langsung ngeberesin tempat kerjanya. Ngelap-ngelap meja, nyuci gelas kotor, dan ngepel-ngepel lantai. Hari itu berjalan dengan normal nih seperti hari biasanya. Gak ada hal yang aneh dan mencurigakan. Sunyi, sepi, yang ada cuma suara lalu lalang beberapa kendaraan di depan kafenya. Nah, setelah beres-beres, jam 6:30 malam, dia kemudian ngirim SMS ke ayahnya. Ini buat ngabarin kalau dia udah mau pulang. Tapi ada satu kejadian nih ya, atau pertanda yang mungkin dikirimkan Tuhan buat ayahnya Lisa. Jadi, selang 3 menit dari SMS tersebut, tiba-tiba ada panggilan telepon dari si Lisa. Nah, begitu teleponnya diangkat, dia cuma dengar suara Lisa dan temennya yang lagi bercanda sambil ketawa-ketawa. Nah, mendengar hal tersebut, ayahnya tuh jadi senyum-senyum sendiri gitu ya, karena lucu dengar suara cekikikan dari anaknya. Akhirnya dia kemudian mulai menutup teleponnya sambil geleng-geleng kepala, mengetahui HP anaknya yang kepencet. Tapi di momen ini, ayahnya gak bakal menyangka teman-teman, kalau ternyata ini adalah tawa terakhir yang dia dengar dari anaknya sebelum akhirnya meninggal secara tragis. Nah, selang beberapa jam setelah insiden kepencet telepon tadi, Lisa belum juga sampai rumah nih. Ditelepon sama ayahnya gak diangkat, di SMS juga gak dibalas-balas. Dengan keadaan Lisa yang gak bisa dihubungi, akhirnya ayahnya memutuskan untuk nyamperin Lisa ke kafe tempat dia bekerja. Nah, di perjalanan itu dia mikir nih, karena anaknya baru bisa naik motor, mungkin aja Lisa jatuh dari motor terus pingsan. Makanya dia belum sampai rumah. Jadinya dia jalannya lambat sambil cengok-cengok ngawasin jalanan sekitar, berharap dia ketemu sama Lisa. Tapi tetap aja dia nggak nemuin apa-apa. Sesampainya di kafe, dia kaget nih. Karena di situ dia ngelihat ada motor Lisa yang terparkir dengan kondisi lampu yang masih nyala dan kunci yang masih nyantel. Melihat hal ini dia ngerasa ada kejanggalan gitu ya.
Karena dia tahu banget nih, Lisa ini bukan anak yang teledor dan gak mungkin banget ngelakuin hal-hal ceroboh kayak gini. Nah, karena khawatir, ayahnya pun langsung menelpon teman kerjanya Lisa untuk mencari tahu keberadaan anaknya. Nah, menurut kesaksian dari temennya nih ya, tadi sore itu Lisa langsung pulang setelah mereka beres-beres. Dia juga ngelihat Lisa jalan ke parkiran. Nah, dengar kabar begini kan dari temennya, akhirnya langsung panik nih dia. Ayahnya larilah ke dalam kafe untuk mencari si Lisa. Dan gak cuma di situ, dia juga nyari Lisa di lingkungan sekitar sampai ke semak-semak. Tapi tetap gak ketemu juga. Dengan kondisi yang makin panik, ayahnya Lisa langsung telepon polisi setempat dan menceritakan kronologinya secara detail dari mulai SMS anaknya sampai laporan dari teman kerjanya dia. Mendengar kronologi ini, polisi pun langsung menyatakan bahwa adanya indikasi kasus penculikan dari Lisa Holmes. Ayah Lisa langsung kaget dan masih gak nyangka gitu kalau anak kesayangannya ini jadi korban penculikan. Nah, setelah dapat laporan dari ayahnya, polisi langsunglah bergegas untuk menuju lokasi kejadian. Nah, sesampainya polisi di TKP, sambil dibantu anjing pelacak, mereka langsung melakukan penggeledahan di area kafe dan di depan lumbung yang terletak persis di depan lokasi kejadian. Tapi sayangnya, mereka nggak menemukan bukti atau petunjuk apapun. Detektif yang ikut serta dalam kasus ini juga sempat mewawancarai penduduk di sekitar kejadian. Ya, siapa tahu mereka ngelihat gerak-gerik yang mencurigakan gitu kan. Tapi ya sama aja, gak menemukan petunjuk apapun. Di pagi hari tanggal 8 Juni 2015, polisi ngebuka ke publik tentang pencarian seorang anak perempuan yang hilang di daerah kafe di Bloomberg. Di sini mereka sengaja nggak dijabarkan secara detail gitu ya, siapa identitasnya dan gimana background keluarganya. Foto-fotonya juga nggak disebar. Yang mereka share itu cuma kabar tentang hilangnya anak perempuan usia 17 tahun. Dah itu tok gitu. Ya dengan alasan masih privacy lah karena ini belum lama banget. Nah, di hari yang sama, secara kebetulan ada bukti penting yang akhirnya ditemukan, yaitu sarung tangan motor yang diyakini punya si Lisa. Sarung tangan ini ditemuin di lumbung yang berada persis di depan kafe tempat Lisa kerja. Nah, ini lumbung juga sebenarnya udah digeledah gitu ya sama polisi tadi malam. Tapi waktu itu mereka nggak nemuin apa-apa karena ternyata sarung tangan itu udah ditemuin duluan sama petani dan dikasih ke juragannya. Dan dari juragan itulah yang menyerahkan ke polisi. Nah, karena petunjuk ini udah terkontaminasi gitu ya sama sidik jari orang lain, bisa dibilang bukti ini jatuhnya nggak valid. Karena bukti forensik sidik jari atau DNA si penculik udah nyaruk sama sidik jari dari petani dan si juragan. Ya jadinya agak susah gitu buat nemuin identitas asli si penculiknya. Jarak beberapa ratus meter ke selatan, penyidik berhasil nemuin barang-barang lain yang kemungkinan punya Lisa. Kayak casing HP, struk belanja, tiket MRT, dan HP Lisa yang kondisi layarnya udah retak. Semua barang-barang ini ditemuin di sebuah jalan setapak yang cuma diketahui sama orang-orang kampung sini. Jadi kalau orang-orang luar tuh gak bakal ngira kalau ini tuh ada jalanan gitu ya, karena kecil banget. Kedua orang tua Lisa kemudian secara positif mengidentifikasi kalau semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah punya anak mereka. Di hari yang sama, setelah penemuan ini, polisi akhirnya ngadain konferensi pers yang disiarkan buat publik. Dan setelah itu jadinya banyak berdatangan laporan dan petunjuk baru dari masyarakat. Nah, keesokan harinya di tanggal 9 Juni 2015, bukti baru tentang Lisa akhirnya ditemukan. Yang dimana polisi menemukan SIM dan kunci rumah milik Lisa. Tapi walaupun banyak bukti yang ditemukan nih ya, polisi masih belum tahu pasti tentang keberadaan Lisa dan gimana kondisi Lisa saat ini. Nah, saking gilanya pencarian Lisa nih ya, bahkan militer Swedia juga turun tangan untuk membantu proses penyelidikan ini. Mereka membantu memperluas jangkauan pencarian polisi dengan cara menguras sumur di wilayah sekitar untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dan gak cuma nguras sumur nih, mereka juga ngelakuin pencarian secara intensif di bangunan-bangunan tua, tempat pertanian, dan di pinggiran hutan. Di titik ini identitas dan foto Lisa sebenarnya belum disebar di media gitu ya. Masyarakat juga nggak tahu menau siapa yang mereka cari, terus gimana fisiknya. Ya intinya ada anak perempuan umur 17 tahun yang hilang. Sampai akhirnya
Di tanggal 10 Juni 2015, orang tua Lisa akhirnya sepakat nih buat ngerilis foto dan identitas lengkap dari anaknya, buat alasan mempermudah proses pencarian. Dan setelah pengumuman inilah, hampir 1.000 orang di Swedia datang secara sukarela buat membantu mencari kehilangan Lisa Holm. Bahkan, salah satu organisasi di Swedia yang bernama Missing People juga ikut serta dalam membantu polisi untuk mencari keberadaan si Lisa. Jadi di Swedia itu ya, ada organisasi non-profit yang anggotanya punya niat baik untuk membantu mencari keberadaan orang-orang hilang di negara mereka. Secara sukarela gitu ya, alias gratis, alias nggak dibayar. Sampai detik ini ya, pencarian Lisa Holm tercatat sebagai operasi pencarian terbesar dalam sejarah Swedia. Dalam pencarian besar-besar ini juga, polisi akhirnya nemuin petunjuk baru di lokasi yang sama dari yang sebelumnya mereka temuin. Lu mau tahu di mana? Ya, lagi-lagi di Lumbung, persis di depan kafe tempat si Lisa kerja, yang sebelumnya juga ditemuin sarung tangan. Jadi udah ada 2 bukti nih yang ditemuin di tempat yang sama. Tapi bukti yang ini agak absurd nih, karena polisi nemuin fases atau kotoran manusia di gudang bagian belakang. Penyidik yakin banget kalau ini tuh fases dari si pelaku. Tapi ini tuh bukan secara sengaja ya, bukan tiba-tiba dia nongkrong terus berak gitu. Ini adalah hal umum yang sering terjadi kalau adrenalin kalian tiba-tiba melonjak. Yang saking melonjaknya jadinya secara nggak sengaja kecepirit gitu. Dari sini akhirnya muncullah hipotesis dari polisi kalau lokasi pelaku nggak jauh dari tempat kejadian perkara. Dan itu juga berdasarkan bukti-bukti yang banyak ditemukan di daerah ini. Karena tempat ini ditemukan 2 bukti, akhirnya polisi memusatkan penyelidikan di Lumbung ini. Dan gak lama kemudian ditemukan lagi nih bukti baru yang memperkuat pencarian, yaitu 1 anting punya Lisa yang tergeletak di depan pintu masuk Lumbung. Tapi kemudian di tanggal 12 Juni 2015, polisi tiba-tiba menggerebek sebuah rumah tua yang ada di sekitar peternakan bernama Martorp. Martorp. Dengan jarak sekitar 3 km dari tempat kerjanya Lisa. Di proses penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang pria berusia 25 tahun yang bernama Nerijus Bilevicius. Ini semoga aja gue bener ya ngejanya ya. Dia ditangkap beserta istrinya dan saudara laki-lakinya. Mereka ditangkap waktu mereka lagi kerja di peternakan ini. Nah, kenapa polisi bisa nyangka kalau si Nerijus ini pelakunya? Jadi sebelumnya tempat kerja Nerijus ini pernah mau digeledah sama tim The Missing People. Tapi secara nggak langsung mereka itu menolak dengan bilang kalau tempat ini udah digeledah kok sama polisi dan ya mereka nggak nemuin apa-apa gitu. Jadi nggak usah geledah tempat ini lagi gitu. Nah, karena Missing People nggak percaya, akhirnya mereka langsung melaporkan hal ini ke polisi. Dan setelah berdialog sama polisi, mereka tuh justru bingung gitu. Hah? Enggak kok, gue belum pernah sama sekali ngegeledah tempat itu. Nah, akhirnya langsung deh tuh polisi berbondong-bondong kan datang ke peternakan tempat Nerijus bekerja. Dan ternyata di area depan peternakan tersebut, polisi menemukan barang bukti lain, yaitu jaket dan helm punya Lisa. Dan selang beberapa jam setelah penemuan tadi, Lisa Holm juga akhirnya berhasil ditemukan. Tapi sayangnya dengan kondisi yang gak layak dan gak manusiawi. Nerijus Bilevicius dan saudara laki-lakinya langsung ditangkap kepolisian atas dugaan kasus penculikan dan pembunuhan, sementara istri Nerijus ikut ditahan atas dugaan membantu melindungi kejahatan. Dan mereka semua adalah warga negara Lithuania yang datang ke Swedia buat kerja di peternakan Martorp. Di tanggal 12 Juni 2015 ini, jenazah Lisa ditemukan dengan kondisi setengah telanjang dan lehernya terikat tali di sebuah loker baju di dalam sebuah trailer milik Nerijus dan keluarganya. Penyidik juga menyimpulkan kalau jasad Lisa dimasukkan ke dalam loker setelah dia meninggal dunia. Ini lebih nggak manusiawinya nih ya. Jadi ukuran lokernya itu kecil banget nih. Kisaran 24 x 158 cm. Nah, dengan kondisi yang sempit ini, jenazah Lisa dipaksa masuk ke dalam dengan kondisi badan yang kelipet-lipet nggak karuan. Penyebab kematian Lisa diduga kuat adalah digantung oleh pelaku dan pakaiannya dilepas.
Tapi masih belum jelas nih dilepasnya sesudah atau sebelum proses pembunuhan. Nah, hasil otopsi juga nunjukin kalau nggak ada bukti tindakan kekerasan seksual di tubuh korban. Berdasarkan bukti lain yang dikumpulin, polisi percaya kalau motif ini merupakan kelainan seksual yang dialami oleh pelaku dengan melihat proses pembunuhan dan onani ketika melihat proses tersebut. Yang menariknya dari kasus ini adalah ada teori konspirasi yang tersebar luas nih. Jadi, 13 hari sebelum Lisa hilang, ada sebuah video berjudul 13 yang diupload ke YouTube. Video ini berisi grafis hitungan mundur dari mulai 1 menit ke detik 00. Dan hal ini langsung menarik perhatian publik setelah kasus kehilangan Lisa. Yang bikin hebohnya adalah video itu diupload di channel yang bernama Lisa Holm. Dan video ini jadi semakin viral waktu Lisa Holm berhasil ditemukan sama polisi. Banyak yang berpikir kalau video tersebut dibuat oleh si pelaku untuk istilahnya tuh menggoda polisi. Jadi kayak seolah-olah dia pembunuh di film-film yang sok-sokan ngasih kode gitu. Gue sih mikirnya mungkin aja ada orang yang iseng gitu ya dengan upload video countdown, dan ketika kasus ini mencuat gitu karena digebor-gemborin sama polisi dan media, jadinya dia ya udah tinggal ganti nama video dan nama channel tersebut gitu biar videonya atau channelnya tuh viral gitu. Sementara itu, tim penyidik dan forensik menemukan banyak banget bukti kuat yang mengarah ke tersangka utama, si Nereus Bilevicius. Beberapa bukti yang ditemukan adanya DNA Nereus di potongan tali yang berada di ruang pemerahan susu ternak yang ada di lumbung tempat kerjanya dia. Selain itu, DNA-nya juga ada di baju dan celana dalamnya si Lisa. Di TKP ini juga terdapat jejak DNA lainnya, termasuk cairan putih yang kemudian dikonfirmasi sebagai sperma. Penyidik juga sempat menyita komputer milik Nereus buat dianalisis lebih lanjut nih. Nah, dalam pemeriksaan ini, di browsing historinya, mereka menemukan video-video porno dengan genre BDSM ekstrim dan bahkan gak nyaman buat ditonton sama orang-orang normal. Melihat hal ini, jaksa pun akhirnya menyimpulkan kalau motif penculikan Lisa bertujuan untuk pelecehan seksual, diikat, dan meniru adegan-adegan seperti video yang dia tonton. Dan semua itu dilakukan di ruang pemerahan susu ternak, tempat banyak sekali DNA Nereus ditemukan. Dari kasus ini, akhirnya Nereus dijatuhkan hukuman seumur hidup. Dan setelah menjalani hukuman tersebut, dia bakalan dideportasi balik ke negara asalnya di Lithuania. Sementara itu, gak ada catatan yang jelas tentang hukuman yang didapatkan sama adik dan istrinya Nereus. Tapi kalau dilihat dari kasus ini, harusnya mereka juga dapat sanksi gitu ya. Karena ikut terlibat dalam menyembunyikan kejahatan dengan gak lapor polisi secara langsung. Yang padahal mereka tuh tahu apa yang udah dilakukan sama Nereus. Di tahun 2017, setelah pihaknya ngajuin banding, Nereus akhirnya dipindahkan dari penjara Swedia ke penjara Lithuania untuk menjalani proses hukuman di negara asalnya. Sebagai bagian dari banding ini, hukuman penjaranya sempat dikurangin jadi 15 tahun di Lithuania. Tapi akhirnya pihak pengadilan berubah pikiran, jadinya ya balik lagi ke keputusan awal, yaitu penjara seumur hidup. Ya, udah seneng-seneng ya kan dipotong, jadinya nggak jadi. Nah, kalau menurut peraturan di Lithuania, definisi penjara seumur hidup itu agak beda nih dari kebanyakan negara. Jadi, kalau seorang dihukum penjara seumur hidup, berarti dihitung dari umur dia melakukan kejahatan itu. Kayak misal nih ya, si Nereus ini, dia melakukan pembunuhan di umur dia 25 tahun. Berarti dia dipenjara selama 25 tahun ke depan. Nah, kalau di Lithuania, dengan hukuman penjara seumur hidup, Nereus benar-benar dipenjara sampai dia meninggal di sana. Walaupun tetap akan ada peninjauan dari pengadilan ketika dia udah menghabiskan 25 tahun di penjara. Mungkin kalian ada yang ngerasa nggak puas nih sama hukuman yang diterima Nereus atas kejahatan yang dia lakukan. Tapi, jangan sedih teman-teman. Karena di tahun 2022, waktu dia lagi jalan-jalan di area penjara Lithuania, dia ditusuk di bagian leher oleh napi lain pakai sikat gigi yang udah diasah sampai runcing. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dalam ambulans karena kehabisan darah. Itu tadi kasus penculikan anak perempuan yang dilakukan oleh seorang psikopat mesum yang punya kelainan seksual menyimpang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga subscribe. Dan kalau kalian mau bahas kasus atau kejadian aneh, boleh tulis aja di kolom komen biar gue bisa ceritakan ke kalian. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.